Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa an Ibni Mas'ud, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata beliau, berkata sahabat Ibnu Mas'ud, antum, adapun kalian, fi zamanil amali, berada pada zaman beramal atau berada pada masa beramal. Fihi, di dalamnya, maksudnya di dalam masa tersebut, itu khairun, lebih baik, minal ilmi, dari ilmu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat Nabi yang pinter ya. Jadi sahabat Nabi juga gak semuanya cerdas, ada yang biasa-biasa aja. Nah, ada yang cerdas. Salah satunya yang cerdas adalah Abdullah bin Mas'ud, atau disebut Ibnu Mas'ud ya. Dia bilang pada teman-temannya, pada sahabat yang lain, kalian ini, kita ini berada pada zaman, pada masa di mana amal itu lebih baik daripada ilmu. Kenapa? Karena di zaman sahabat, di zaman Nabi ya, sahabat itu ya pintar-pintar, ilmu itu udah banyak yang orang bisa. Zaman tabi'in, di bawahnya sahabat ya, zaman bawahnya tabi'in, tabi'in itu mereka orang-orang pintar. Jadi yang lebih utama adalah melakukan amal, melakukan perbuatan. Ilmunya mah udah banyak yang tahu, sholat ya bisa, ilmu sedekah ya bisa. Makanya yang penting adalah beramalnya, melakukannya, bukan beramal masukin kotak, bukan. Maksudnya beramal, melakukan sesuai ilmu. Wasayati, dan kelak akan datang. Apa yang datang? Zamanun, suatu zaman. Dibilangin sama sahabat Abdullah bin Mas'ud, sekarang kita zamannya beramal, tapi nanti akan datang satu zaman al ilmu, adapun belajar ilmu, fihi, di dalamnya, itu khairun, lebih bagus atau lebih baik, minal amali, daripada beramal. Dibilangin sama sahabat Abdullah bin Mas'ud, sekarang kita lebih baik beramal karena orang pada pinter-pinter, punya ilmu semua. Tapi nanti akan datang satu zaman yang berilmu itu lebih afdol, lebih baik ya, lebih utama daripada beramal. Kapan waktu itu? Zaman itu kapan? Saya sekarang. Sekarang itu orang banyak yang beramal, melakukan satu kesolehan, satu ibadah yang nggak pakai ilmu. Zaman sekarang. Kenapa? Karena kita sudah diwariskan ilmu dari zaman kakek nenek moyang kita. Begitu pula dengan amal soleh, kita udah diwariskan. Contoh ya, ini kasih contoh yang gampang. Dulu waktu kita masih umur 3 tahun 4 tahun, umur 4 tahun 5 tahun, kan kita udah mulai belajar sholat tuh ya. Ngikutin bapak kita, ngikutin ibu kita kan, berdiri ya enggak, ruku ya enggak, terus apa lagi, tidak gitu kan, sujud, kita ngikutin aja tuh orang tua kita. Nah, pertanyaan Pak Ustadz, waktu kita umur 4 tahun 5 tahun itu, kita udah tahu belum bacaan sholat? Belum kan? Berarti kita lebih kepada beramalnya, melakukannya. Ilmunya kita belum tahu, ya kan? Ilmu bacaan sholat kita nggak tahu, ruku yang benar kayak gimana, i'tidal yang benar kayak gimana, apalagi sujud sahwi, kalau lupa kayak gimana nggak tahu, ya kan? Nah, seiring berjalannya waktu, kalian ngaji deh tuh, belajarlah di sekolah, kan gitu kan? Baru deh, oh ternyata kalau sholat baca Allahu Akbar.
Waktu kelas 1 belum tahu, masih sholat masih goyang-goyang ya gitu. Nah, bercanda ya kan. Gitu. Belum tahu ilmunya. Tapi sudah diamalkan. Baru deh belajar tuh baca Fatihah, baru belajar Allah Akbar kabiro, baru belajar baca surat, baru belajar ruku dan seterusnya. Nah, beruntunglah kalian yang sempat mempelajari ya ilmu-ilmu yang menjadi amal soleh kita. Dan kita udah beramal duluan ya. Berarti kita udah sholat duluan kan? Berarti lebih dulu mana? Ilmunya apa sholatnya? Ya, lebih dulu sholatnya. Ilmunya belum tahu, baru sekarang tahunya kan? Ya sama kayak zakat, puasa. Dari kecil kita diajarin puasa, zakat dizakatin sama orang tua. Ya kan? Kayak puasa, tahu nggak dulu kita masih kecil yang membatalkan puasa? Nggak tahu, ya kan? Kadang-kadang namanya anak kecil ya kan, daun lah dicemilin. Nah, enak juga ya, padahal pakai puasa dia, ya kan? Tapi dia udah puasa, cuman belum tahu ilmunya. Nah, zaman dulu orang tuh nggak begitu. Orang zaman dulu itu ilmunya kepegang semua, pinter-pinter semua. Makanya orang zaman dulu itu masih kecil-kecil aja udah pada pinter. Imam Syafi'i itu umur 6 tahun sudah hafal Quran. Al-Quran umur 6 tahun, bayangin. Umur 6 tahun hafal Quran. Umur 8 tahun Imam Syafi'i itu hafal kitab Muwatta, kitab hadisnya Imam Malik. Dulu belum ada Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kitab-kitab Bukhari Muslim kan suka kalian dengar tuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim gitu ya. Kalau dulu belum ada, yang ada itu cuman ada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Tebal kitabnya sampai segini. Kalau Quran itu cuma segini kan. Ini kitab hadis, tapi cuma hadis lebih banyak. Hadis itu ribuan. Imam Bukhari aja kitab hadisnya itu 7 ribuan itu. Berapa jilid itu? Diapalin sama Imam Syafi'i. Kitab Muwattanya Imam Malik di usia 8 tahun. 6 tahun hafal Quran, 8 tahun hafal hadis. Anak sekarang 10 tahun masih main TikTok. Ya enggak? 10 tahun masih main TikTok. Masih belum bisa baca Quran, belum bisa sholat. Jadi kalah secara ilmu, kalah. Makanya tadi Ustaz ulangin, Ustaz bilang beruntunglah kalian yang mengilmukan amal soleh kalian yang dulu sudah dilakukan sejak kecil. Dulu kita sholat nggak ada ilmunya, nggak apa-apa. Kita puasa nggak ada ilmunya, ya, kita zakat nggak ada ilmunya, baca Quran nggak ada ilmunya. Terus kalian ngaji, terus kalian sekolah. Nah di situ kan belajar kan. Akhirnya yang tadinya sholat nggak ada ilmunya menjadi sholat menggunakan ilmu. Yang dulunya puasa nggak pakai ilmu, sekarang puasanya pakai ilmu. Artinya apa? Ilmu sekarang itu lebih langka. Orang sholat banyak, Ustaz? Banyak nggak orang sholat? Orang puasa banyak nggak? Banyak. Tapi apakah mereka punya ilmu? Ilmu sholat, ilmu puasa? Belum tentu. Coba aja iseng tanya deh, kalau kalian nggak percaya ya, lagi jalan nih, iseng tanya sama bapak-bapak gitu, aki-aki misalnya gitu. Ya, tanya, Pak, coba Pak baca Allah Akbar kabiro. Pak, coba Pak baca At-Tahiyatul Mubarakatuh. Kalau kalian berani, tapi kalau nggak berani jangan tadi getok. Lah belum tentu bisa loh. Gak semua orang bisa baca Allah Akbar kabiro. Masa sih Pak Ustadz kan gampang itu Allah Akbar? Iya gampang, karena kalian Pak Ustadz ajarin dari kecil. Kan gampang Pak Ustadz At-Tahiyatul. Iya gampang, anak kalian Pak Ustadz suruh ngapalin. Tapi mereka-mereka di luar sana yang kagak ngaji, mereka-mereka yang gak belajar, apalagi sholatnya baru udah tua. Waktu masih kecil belum sholat, udah tua baru mulai sholat. Apa mereka apal? Nggak apal. Bacaan kayak gitu kagak bisa. Atau jangan-jangan belum pernah ngeliat. Jangankan apa, jangankan bisa ngeliat tulisannya At-Tahiyatul kayak gimana aja dia belum tahu.
Makanya ilmu itu lebih langka sekarang. Banyak orang sholat nggak pakai ilmu, puasa nggak pakai ilmu. Nah sekarang kita berada di zaman ilmu itu, belajar itu lebih utama daripada beramal. Waruya dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab diriwayatkan dari siapa? An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu itu artinya semoga Allah meridhoi. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anahu sesungguhnya beliau Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul qala bersabda. Kalau buat orang biasa berkata ya, kalau buat Nabi bersabda. Qala bersabda Rasulullah. Apa kata Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul? Afdalul a'mali, adapun seutama-utamanya amal, sebagus-bagusnya amal, seafdol-afdolnya amal. Amal itu perbuatan maksudnya ya, bukan amal infak di kotak amal, bukan ya, amal maksudnya perbuatan. Seafdol-afdolnya amal ala zohril ardi, di muka bumi. Zohril itu sebetulnya punggung, cuman di sini nggak pantas masa di punggung bumi, nggak ada ya, maksudnya di atas bumi ya, di muka bumi. Itu salah satu ada tiga perbuatan yang paling utama di muka bumi ini. Apa aja? Yakni tolabul ilmi, mencari ilmu, wal jihadu dan berjihad lawan orang kafir, wal kasabu dan kasab. Kasab itu ya apa namanya, mengasingkan diri untuk dekat kepada Allah. Jadi pindah misalnya gitu ke hutan, ya udah diam aja di hutan, zikir, sholat gitu. Kenapa? Li'anna talibal ilmi, karena sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu habibullahi, kekasih Allah. Kalau kita nyari ilmu, kita termasuk golongan orang yang menjadi kekasih Allah. Wal qaziyun, sedangkan orang yang berperang itu waliullah, walinya Allah. Kalau ada orang berperang jihad fisabilillah ya, melawan orang-orang kafir yang merusak Islam, ya, jahat sama Islam, zolim sama umat Islam, maka orang tersebut menjadi waliullah. Wal kasabu, dan orang yang kasab itu shadiqullahi, kepercayaan Allah. Jadi kalian ini orang yang mencari ilmu itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Makanya Pak Ustadz sendiri gak berani marah-marahin abis wali, nggak pernah. Paling pasti nanya doang ya, nyindir. Mari Dit, mana nggak masuk Dit? Pernah nggak Pak Ustadz maki-maki? Itu Randi misalnya Pak Ustadz maki-maki gitu kan. Yardo misalnya lagi gak bisa, goblok banget sih gitu. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Iya. Karena Pak Ustadz tuh nganggep kalian itu habibullah. Pak Ustadz nganggep kalian itu kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Makanya Pak Ustadz sendiri gak berani. Jadi kalau pas sudah nyubit itu terpaksa sebetulnya, ya. Udah gak bisa dibilangin lagi soalnya, ya kan? Daripada Pak Ustadz kata-katain dosa-dosa, nah, udah cubit aja dah yang kencang, biar ingat, ya kan? Biasanya kalau udah dicubit kan ingat dan apa? Waruya, dan diriwayatkan Abanun an Anas, diriwayatkan oleh Aban an
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, radhiyallahu semoga meridhoi Allah, anhuma kepada keduanya. Anin Nabi direwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda beliau, maksudnya bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man siapa orang, man barang siapa, tolaba yang mencari al ilma akan ilmu, li ghairillahi bukan karena Allah. Ada orang mencari ilmu bukan karena Allah. Ada nggak? Ada. Kalian datang kemari kan macam-macam. Ada yang benar-benar menuntut ilmu, pengen pintar kayak Pak Ustadz, pengen soleh gitu kan ada. Ada yang berangkat karena diancam nggak dibeliin pulsa. Nah, ada yang diomelin sama orang tua. Berangkat kan? Berangkat. Ya kan? Beda-beda kan? Ya. Berarti kalau yang begitu kan mencari ilmunya bukan karena Allah. Tapi yang kayak begitu juga ya ada fadilahnya. Lam yakhruj maka tidaklah keluar minat dunia dari dunia. Maksudnya meninggal. Keluar dari dunia ngapain? Meninggal. Masa kakasa? Maksudnya meninggal. Hatta ya'ti sehingga datang alaihi kepadanya. Dia nggak bakal mati kecuali akan datang kepadanya apa al ilmu, ilmunya datang kepada dia, fayakunu lalu memaksa dia, memaksa tuh pencarian ilmunya itu lillahi karena Allah. Walaupun kalian sebagian ngaji ada yang ngegerutu kan, datang kemari ngaji mulu sih kan, sambil ngegerutu, sambil ganyang, orang mah di rumah enak ngabuburin. Tapi walaupun begitu nanti kelak satu saat kalian akan dipaksa oleh ilmu yang kalian pelajari. Oh ternyata saya dulu salah. Kalian sekarang belum berasa, makanya Pak Ustadz ibaratnya masih ngewajarin, ya masih ngewajarin karena kalian belum berasa. Ntar kalau kalian udah tua, ya udah punya anak, apalagi udah punya cucu baru berasa. Ya, pasti Pak Ustadz jamin deh, bener. Ya kan tuaan Pak Ustadz, jadi Pak Ustadz udah tahu kan pengalaman orang-orang. Makanya bolak-balik Pak Ustadz sering sampein, banyak orang tua itu datang ngomong, nyesel Pak, nyesel saya dulu kagak ngaji, nyesel saya dulu nggak sholat, saya nggak bisa baca Quran, nyesel begini, nyesel begitu. Mereka nyesel. Nyeselnya kapan? Udah tuh. Kalau sekarang belum nyesel. Kenapa? Masih enak. Kalian masih bisa ngaji, masih bisa sekolah, masih bisa main. Belum kepikiran. Ntar kalau udah tua baru. Kalau nggak sempat ngaji, nggak sempat belajar gitu ya, nggak bisa baca Quran, nggak tahu pengetahuan baru. Karena kalau waktu itu Pak Ustadz bilang, namanya nasib kan nggak ada yang tahu. Nasib kita nggak ada yang tahu. Bisa aja tiba-tiba kalian misalnya jadi direktur, ya kan? Terus jadi direktur berpartner sama orang yang seneng ibadah. Misalnya Adit itu jadi direktur gitu, atau Karnap jadi direktur, ya kan? Partnernya orang yang ahli ibadah. Saya mau kerjasama sama kamu kalau kamu bikin masjid dulu. Gimana tuh? Akhirnya apa? Mau nggak mau kan misalnya Karnap atau Mas Adit bikin masjid. Kan nggak mungkin bikin doang. Kan harus diisi kan? Berarti harus bisa apa? Harus bisa ajan, bisa sholat, kan begitu. Masa ya masjid doang didiriin? Kosong. Nah sekarang bayangkan kalau posisi itu seandainya ada orang yang dapat kesempatan itu, dia nggak sholat ya? Dia nggak ngaji coba. Padahal partnernya udah bilang, saya mau kerjasama sama kamu, saya investasi ke kamu 1 triliun,
Syaratnya saya nggak minta macam-macam. Saya pengen perusahaan kita punya masjid supaya karyawan bisa sholat. Misalnya dia dikasih syarat kayak gitu, kan pasti kita siapa begitu kan. Tapi berhubung orangnya kagak sholat, berhubung orangnya kagak ngaji, waduh syaratnya bikin masjid lagi. Namanya masjid kan harus ada orang sholat. Sholat harus ada imamnya, harus ada yang ajar. Gua kagak bisa. Akhirnya dia tolak. Maaf deh Pak, kita nggak usah lagi kerjasama Pak. Padahal tuh orang pengen ngasih investasi 1 triliun. Hilang rezekinya gara-gara kagak bisa sholat, kagak ngerti agama, nggak bisa ngaji. Ya balik lagi tadi Pak bilang nasib kita tuh kagak ada yang tahu. Ya. Maka kemudian waman siapa orang tolaba yang dia mencari al ilma akan ilmu lillahi karena Allah. Nah sebaliknya buat orang yang mencari ilmu karena Allah, ya kayak Amanda, Kawiwin, walaupun puasa, walaupun capek, walaupun panas ngaji coba pakai disuruh berangkat ngaji. Nah, maka fahuwa maka adapun dia pahalanya itu kasoimi seperti orang yang berpuasa naharohu pada siang harinya wal qaimu dan sholat. Qaim di situ berdiri, cuman maksudnya sholat. Lailahu pada malam harinya. Kalau kita nyari ilmunya lillahi ta'ala karena Allah, pahalanya lagi kepada kita adalah kita dicatat seperti orang yang berpuasa pada siang harinya dan sholat pada malam harinya. Ini kita lagi puasa nih, ya kan? Berarti gimana puasa? Ya udah double puasanya. Kita ngaji, kita puasa juga. Wah itu top itu. Oh nggak kelihatan Pak Ustaz? Iya kalau di akhirat ya. Kita kalau di akhirat baru kelihatan. Bener deh, percaya deh. Kalau nggak percaya mati aja dulu. Iya. Wa inna baban dan sesungguhnya satu bab ya, satu pelajaran. Kita belajar nih bab sholat, bab puasa gitu ya. Satu bab minal ilmi dari ilmu ya ta'alamuhu yang mempelajarinya. Siapa ar-rajulu seseorang, kalau dia belajar satu bab ilmu itu khairun lebih baik. Lebih baik dari apa? Min ayyakuna lahu, daripada dia memiliki. Milik apa? Punya apa? Abu Qubaisin, sebesar bukit Abu Qubais. Abu Qubais itu nama bukit. Di Mekah tuh ada bukit Abu Qubais, gede bukitnya. Kalau kalian mungkin sering dengarnya Bukit Sofa, Wal Marwah, ya kan? Nah, banyak emang karena di Arab itu kan pegunungan, jadi banyak bukit-bukit kecil. Nah, diantaranya ada Bukit Abu Qubais. Zahaban berupa emas, fa'anfaqahu lalu menyalurkannya fi sabilillahi pada jalan Allah. Ya fi sabilillah. Belajar satu bab ilmu itu lebih bagus dibandingkan kamu punya emas satu bukit Qubais yang kemudian kamu salurkan, kamu nafkahkan di jalan Allah. Pernah gak kita sedekah satu bukit emas? Nah, sedekah 1 juta, sedekah 500.000, enggak juga. Sedekah 100.000, 1.000. Kalau 1.000 sering ya. Nah, kita paling sedekah 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Itu juga nggak tiap hari, ya kan?
Nah ini ada pahala sedekah yang gede. Sama seperti orang yang dia punya emas sebesar bukit, ya, yang mana emas sebesar bukit itu kemudian dia salurkan di jalan Allah, dia sedekahkan. Pahala yang kayak gitu buat siapa? Buat orang yang menuntut ilmu, ya. Wakilah dan dikatakan li abdillah pada Abdullah bin Mubarak al-Mubarak, ini juga salah satu ulama ya. Abdullah bin Mubarak ini salah satu ulama luar biasa, ulama fikih, ulama bahasa Arab ya, ulama segala macam lah. Ditanyakan kepada dia, kepada Al-Imam Abdullah bin Mubarak, ilamata, sampai kapan yang sunu sebaiknya lil mar'i, bagi seseorang, ayat ta'allama, belajar. Ditanya, ya Imam, sampai kapan sih sebaiknya seseorang itu belajar? Qala, maka menjawab Imam Abdullah bin Al-Mubarak, jawabannya apa? Madama yaqbahu, selama masih ada atau selama belum hilang, alaihi, atasnya, apa al-jahlu, kebodohan, yahsunu, maka sebaiknya, lahu, baginya, itu at-ta'limu, belajar. Sebaiknya sampai kapan sih kita belajar? Apa jawabannya tadi? Selama masih ada kebodohan, sebaiknya kita terus belajar. Nah sekarang Pak Ustadz tanya, kalian udah pinter apa masih bodoh? Masih bodoh. Berarti masih harus belajar apa nggak usah belajar? Masih lah. Makanya Pak Ustadz kalau udah kelas 6 kayak kalian, udah kelas 5 SMP, Pak Ustadz bolak-balik sampai Pak Ustadz udah nggak bisa maksa. Ya, beda waktu kalian masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, Pak Ustadz masih bisa kerasin. Tapi kalau udah kelas 5 itu berarti udah mulai pinter. Mulai kelas 6 udah pinter, SMP apalagi udah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, udah bisa memilih mana yang bagus buat diri sendiri. Jadi kalau nggak ngaji, Pak Ustadz saya nggak ngaji, Pak Ustadz, ya udah, Pak Ustadz nganggapnya udah pinter. Berarti udah pinter. Gitu ya. Jadi kalau udah nggak ngaji, ntar kalian SMP, SMA, kok nggak ngaji lagi? Mau alasannya apa kek? Sibuk ya apa? Pak Ustadz nggak nerima itu. Karena kalau orang ngaji belajar dia berarti masih bodoh. Kalau dia nggak ngaji dia nggak belajar berarti sudah pinter. Jadi kalau udah nggak ngaji berarti sudah pinter. Ya udah, makanya kalau yang kelas 1, kelas 4 gitu ya, ya sampai kelas SMP pun kalau nggak ngaji ya udah Ustadz keluarin dari grup. Ustadz keluarin 2 minggu nih nggak ngaji, udah keluar. Ngapain? 2 minggu udah nggak ngaji, berarti udah pinter. Kalau udah pinter berarti nggak usah ngaji. Cuman itu tadi pertanyaannya, kadang emang udah pinter apa malas? Kan gitu. Kebanyakan udah pinter apa malas? Malas. Kalau ditanya mah tetap blow on, tetap on. Kalau ditanya, coba tanya aja orang-orang yang nggak ngaji. Tanya hukum ikhfa, izhar gitu. Alif lam samsiyah, alif lam qamariyah, nggak bakal tahu. Apalagi kalau nanyanya bahasa Arab, mufrad, tasniyah, jamak, ya kan? Coba tanya bapak kalian, orang tua kalian, ibu kalian, coba tanya orang percaya, nggak bakal bisa jawab, karena udah lama gak ngaji. Tapi nggak apa-apa kalau mama bapak-bapak wajar, soalnya kan nyari duit. Wajar gak? Wajar, orang tua kita nyari uang, sibuk. Nah kalian, kita nih nyari duit kagak, tinggal nedeng, ya kan?
Masa kagak mau ngaji? Berarti males sampai males. Pilihan sama sebenarnya. Wa hukiya dan dihikayatkan an Ibnul Mubarak dari Al-Imam Abdullah bin Mubarak yang tadi ya. Ini disingkat. Rahimahullahu ta'ala annahu sesungguhnya beliau karena pernah beliau fi halil mauti pada saat menjelang wafat, menjelang maut, menjelang kematian. Warajulun ada seseorang indahu di sisinya di sampingnya Abdullah bin Mubarak, yang tubuh yang mencatat lahu darinya apa ilmunya. Ada orang ya, ketika Al-Imam Abdullah bin Mubarak, ulama tadi ya, menjelang wafat itu masih ada orang yang di sampingnya nyatet, megang buku, megang tulisan, megang kertas buat nyatet omongan ulama ini. Padahal di ulama udah sekarat, udah mau meninggal, masih ada muridnya yang setia nungguin untuk mencatat ilmu dari Abdullah bin Mubarak. Fakila maka dikatakan lahu kepadanya. Akhirnya ada orang nanya tuh, ini orang lagi sekarat gimana nyatet? Fi hadhil alati, masa sih dalam keadaan ini kitab tubuh kamu masih mencatat al ilma akan ilmu. Tuh, masih sih orang lagi sekarat gitu. Guru kita, ustaz kita lagi sekarat mau meninggal, kok kamu sempet-sempetnya masih megang buku buat nyatet ilmu. Faqala maka menjawab dia, maka dia menjawab, la'alal kalimatu, barangkali masih ada satu kalimat, allati tanfa'ani, yang bisa bermanfaat untukku, lam tablugni, yang belum sampai padaku, ilal ana, sampai saat ini. Kata muridnya, ya barangkali masih ada satu kalimat yang itu bermanfaat untukku, yang belum sempat aku catat, yang belum sempat aku tahu. Ya karena ilmu itu memang luar biasa luasnya. Semakin kalian gali, semakin akan dalam. Ya waktu itu Pak Ustadz bilang, dulu kalian belum ngerti bahasa Arab, baru cuma belajar alif batasa gitu ya, dan seterusnya. Terus belajar ifa, idgham, iqlab. Terus kemudian belajar bahasa Arab, ya kan, ada mufrad, tasniyah, jamak. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa diri kita itu memang benar-benar bodoh. Oh ternyata ilmu itu banyak banget ya. Oh ternyata misalnya muridun menjadi muridani, menjadi muriduna, ustadun oh ustadani. Baru kita tahu tuh, oh ternyata ada ilmu seperti itu yang dulu kita nggak tahu. Puasa, sholat, yang dulu kita asal doang ya, kita bisa tahu. Makanya tadi puasa cerita kayak Imam Syafi'i saja itu mencari ilmunya sampai jauh ke Madinah. Padahal Imam Syafi'i itu dulu tinggalnya di Irak. Dia tuh orang Irak ya, orang Baghdad. Berguru ke Imam Malik. Jadi 6 tahun sudah hafal Quran, 8 tahun sudah hafal hadis. 10 tahun beliau kembali dari gurunya, belajar sama gurunya, itu kembali ke kota Baghdad, ke kota Irak, itu kemudian diangkat jadi imam masjid besarnya, masjid agungnya.
Kalau kalian punya kampung, biasanya di kampung tuh di alun-alun suka ada masjid gede tuh. Ya, nah itu masjid agung disebutnya, masjid alun-alun. Nah Imam Syafi'i umur 10 tahun itu pulang kampung, habis belajar, habis mondok, habis pesantren ibaratnya, itu langsung jadi imam. Terus jadi imam sholat, umur 10 tahun. Nah sekarang umur 7 tahun itu bisa aja. Makin maju atau makin menurun? Mas Dania ini belum berani aja. Kalau ada alasan. Ya berani apa enggak? Tapi nggak apa-apa. Maksudnya ini bandingannya zaman dulu tuh begitu, ya. Syekh Abdul Qadir misalnya, Syekh Abdul Qadir itu luar biasa. Umur 12 tahun balik ke Irak itu juga sudah pintar. Imam Syafi'i umur 10 tahun udah jadi imam. Umur 12 tahun udah mulai ngajar. 12 tahun udah mulai ngajar. 12 tahun berarti kelas berapa? Satu ya? Kelas 7 ya? Hah? Kelas 6 ya? Kelas 6. Kelas 6 SD udah ngajar masjid. Umur 10 tahun jadi imam, belum ngajar. Umur 12 tahun udah mulai ngajar. 12 tahun ngajar masjid, bayangin. Kalau sekarang kadang-kadang sampai aki-aki ubanan masih aja belajar, belum mengajar ya. Tapi nggak apa-apa, saya lagi nggak apa-apa. Cuman ini balik lagi tadi. Kalau zaman dulu ilmu itu dianggapnya istimewa. Kalau sekarang ilmu itu dianggapnya remeh. Ya, makanya Pak Ustadz bolak-balik nyadarin supaya kalian nggak terbujuk sama hal-hal duniawi. Ya sekolah yang rajin. Ya, dapat ranking syukur nggak ya udah. Gak usah ngegerutu, gak usah ambisius, wah harus dapat ranking nih. Orang dasarnya on aja. Ini orang dari takdirnya on aja. Dan nggak ngejamin nasib kalian tuh nggak ngejamin juga. Orang yang rapotnya 9, 8, ya dapat nilainya bagus itu belum tentu jadi direktur. Kalau pasti jadi direktur semua jadi direktur dong. Ya kan, nggak semua kan? Ini nggak ada jaminan juga. Ada yang nasib-nasiban tuh, ya kadang-kadang nggak pinter-pinter amat. Tapi karena dia nurut sama orang tua, nurut sama guru, didoain sama orang tua, didoain sama guru, berkah. Akhirnya jadi orang yang berhasil. Akhirnya jadi orang yang sukses. Ya sebaliknya ada yang pinter tapi durhaka sama orang tua, durhaka sama guru. Nah itu juga bisa ambles. Ustaz punya teman, Ustaz sering cerita tuh kalau sama yang anak gede. Ustaz punya teman, pinter waktu pas di pesantren itu pinter banget. Ya, dia 10 terbaik lah dari sekian ratus santri. Nah dia 10 terbaik, top 10 kalau bahasa sekarang itu top 10. Selalu masuk 10 terbaik dari kelas 1 10 terbaik selalu. Pinter, cuman itu sama orang tua sama guru itu songong, nggak ada adabnya, nggak akhlaknya nggak bagus. Sama orang tua nggak mau salim, nggak mau cium tangan, sama guru nggak mau cium tangan, disuruh begini begitu nolak. Padahal pinter, sampai kuliah itu pinter, selalu jadi 10 terbaik. Sekarang apa kerjaannya? Kerjaannya cuma bikin tangga dari bambu. Itu di pasar Bekasi itu masih ada orang yang besar. Kerjanya bikin tangga dari bambu. Bambu, tahu pak bambu ya? Nah bambu itu dibikin tangga, tahu kan tangga yang dari bambu itu? Ya, pokoknya kerajinan dari bambu lah. Ada tangga, ada topi caping, ada apa tuh namanya? Kalau orang zaman dulu bilang bilik, tahu nggak bilik? Tembok yang apa? Dari bambu tuh, bilik bambu. Kalau di kampung masih ada, kalau di Jakarta udah jarang. Itu kerjanya bikin di Bekasi sampai sekarang. Kalau percaya sono aja. Itu yang jual itu temannya Pak Ustadz. Itu dulu pesantrennya pinter, bahkan sampai kuliah pinter. Selalu dapat 10 besar. Kalau enggak ranking 3 ada yang 4, ranking 3 ada yang 4. Selalu dapat 10 besar. Tapi nasibnya emang nggak bagus. Lantaran durhaka sama orang tua, lantaran durhaka sama guru. Jadi gitu hasilnya.
Sebaliknya ada orang yang biasa-biasa aja, Ustaz punya teman juga biasa-biasa aja, ya nggak pintar-pintar amat gitu ya. Akhirnya singkat cerita dia pengen nyari hidup baru, pengen nyari suasana baru. Ya, singkat cerita dia pindahlah ke Sumatera, ikut transmigrasi karena di sini dia nganggap gue di sini kagak punya duit, rumah kagak punya, ngontrak, gue ikut dah transmigrasi aja deh. Kebetulan ada program transmigrasi dari pemerintah, dipindahin ke Sumatera di tengah-tengah hutan buat nanam kelapa sawit. Setiap orang itu dikasih 2000 meter pohon kelapa sawit. Nanti kalau udah maju, kalau udah 2 tahun dikasih 1 hektar. Akhirnya dia pindah ke Sumatera, ikut kerja untuk bangun kelapa sawit, dibikin kelapa sawit. Nah tadi nasibnya bagus. Ini kontraktor kelapa sawit kan pekerjanya banyak, ratusan orang. Nah ratusan orang itu kan namanya orang ratusan, kan ada yang Islam banyak. Namanya orang banyak yang Islam berarti kan harus sholat, ya kan? Akhirnya kontraktor itu di Sumatera dia bikin masjid. Dibikinlah masjid, kemudian dibikin masjid. Setelah dibikin masjid, dicari orang yang bisa ngurus itu masjid. Dicari siapa yang mau ngurus masjid, gak ada yang mau. Nah temen Pak Ustadz yang karena dia pesantren kan, dia tunjuk tangan, saya nih Pak, emang kamu bisa? Insya Allah bisa, kalau cuma ngurus-ngurus doang mah, bersih-bersihin, ajan gitu ya. Kan saya dulu pernah pesantren Pak. Oh ya udah bagus. Akhirnya tuh orang dipanggil, besok kamu menghadap ke kantor. Menghadaplah orang itu ke kantor. Kamu benar mau megang masjid mau? Ya udah kalau kamu mau megang masjid, kamu nggak usah lagi kerja. Jadi di kelapa sawit. Di kelapa sawit. Nggak usah. Kamu fokus ngurus masjid. Gaji kamu tetap dikasih, rumah kamu tetap dikasih, motor mobil kalau kamu mau tetap dikasih. Bayangin. Padahal tadinya niatnya pengen kerja. Berhubung dia punya akhlak bagus ya, nasibnya bagus, akhirnya dia dapat rezeki, nggak perlu kerja, cuma ngurusin masjid. Pokoknya kamu fasilitasin masjid. Ada orang sholat kamu bersihin. Sholat Jumat nanti kamu jadi imamnya, kamu khotibnya. Udah kaget. Orang kagak pinter ibaratnya. Ya kagak pinter, nggak bodoh juga. Ya biasa-biasa aja. Waduh, saya harus ngimamin 100 orang begitu banyak, kan ratusan orang. Saya harus jadi khotib. Akhirnya dia beli tuh buku-buku ceramah tuh. Ini tadi nasibnya bagus. Singkat cerita 2 tahun 3 tahun kemudian makin banyak kan tuh pekerja tuh. Ada salah satu pekerja yang sukses. Akhirnya tuh teman Pak Ustadz diberangkatin haji. Berangkat haji. Jadi haji sekarang. Balik lagi. Setelah balik ada lagi orang yang sukses di situ, dia keluar. Akhirnya orang tersebut ngasih hadiah ya berbagai fasilitas ya, ada ngasih mobil, ada ngasih rumah sampai sekarang. Padahal kalau bicara pinter, nggak pinter-pinter banget, nasibnya bagus, ya nasibnya bagus. Karena nasibnya bagus, bisa jadi kehidupannya juga bagus. Tapi kalau nasibnya jelek, nasibnya apes, walaupun pinter nggak bakal jadi apa-apaan. Ya paling jadi pekerja, jadi karyawan kan gitu aja standar. Maksudnya kayak jadi bos, gitu ya. Ya lanjut. Wa an Mu'ad, dan diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, qala, berkata beliau, ta'allamu, pelajarilah oleh kalian al-ilma ilmu, fa inna ta'limu, karena sesungguhnya mempelajarinya, inna itu pokoknya sesungguhnya, itu hasanatun, berpahala kebaikan. Mempelajari ilmu
seperti melakukan sebuah kebaikan. Tinggal dihitung kalian belajar berapa ilmu. Kayak kemarin kan kita itu sampai pusing kita kan hitungnya kan. Wa talabahu, dan mencari ilmu itu ibadatun, ibadah. Mencari ilmu dicatat sebagai wa mudzakaratuhu, dan mengingatnya, maksudnya mengingat ilmu, mengingat ilmu kayak pas lagi hafalan, si paling ngapalin apa tadi, apa dari seperti apa itu tasbihun, pahala tasbih. Wal basudan, membahas anhu, dari ilmu, dibahas ilmunya. Anting ngomong sama Bang Anting gitu kan, kemarin apa tuh, itu sintasnya, oh itu jamal ini misalnya gitu ya. Maka itu jihadun, berpahala jihad. Gak usah perang, belajar aja, itu dapat pahala jihad. Wa ta'alimahu, dan mengajarinya, man pada orang la ya'lamuhu, yang belum mengetahui, itu shadaqatun, sedekah. Ngajarin orang yang belum tahu sedekah. Ada orang sholatnya goyang-goyang, dan kau madin sholat jangan goyang-goyang, batal. Itu bukan cuma pahala doang, tapi juga bernilai sedekah. Wa badalahu, dan mengingatkannya, li ahlihi, kepada pemiliknya. Maksudnya pemilik ilmu diingetin, kadang kita suka lupa, ya kan? Maka itu qurbatun taqarrub. Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah. Namanya taqarrub. Ala ketahuilah, innal ilma, sesungguhnya ilmu itu sabilun, jalan, manazili ahlil jannah, ke tempat penduduk surga. Kan kemarin udah kita pelajari kan, kalau kita mencari ilmu, jalan itu, maka Allah memudahkan kita menuju surga. Wa huwa, adapun ilmu itu al-mu'anasu, teman, fil wahsyati, di waktu sepi. Ilmu itu teman di waktu sepi. Misal Mas Adit belajar sholawatan, Allahumma anta rabbi, lagi iseng nih, lagi sepi nih, ngapain itu, kalau mau ngapain? Daripada main HP, belajar tuh, ingat-ingat, itu jadi teman. Dulu pernah diajarin Pak Ustadz tuh Sayyidul Istighfar. Oh iya, ingat-ingat lah, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Itu namanya bisa menjadi teman di waktu sepi. Dan ilmu itu wasahibu, menjadi sahabat, fil gharbati, pada waktu pengasingan atau dalam pengasingan. Seandainya pun kita diusir, seandainya gitu ya, ada orang diusirnya ke hutan lagi, ya, tapi dia punya ilmu, maka dia menjadi teman. Kenapa? Karena ilmunya itu yang akan menemani dia. Mau makan nggak takut keracunan, karena dia punya ilmunya. Oh, ini makanan halal nih, ini bisa dimakan. Ini nggak bisa dimakan nih, ini bisa ngeracunin nih, gitu. Bikin rumah dan sebagainya. Jadi bisa menjadi teman, menjadi sahabat. Wal mudasudan, penunjuk. Penunjuk
jalan maksudnya. Fil khalwati pada kesenangan. Kalau punya ilmu mah enak. Wadalilu dan dalil menunjukkan, dalil itu menunjukkan ala saroi pada rahasia-rahasia. Orang punya ilmu itu juga bisa menunjukkan dia pada rahasia-rahasia. Banyak, makanya makin banyak ilmu makin tahu orang, karakter orang. Masa tahu misalnya gitu, wah nih Adit orangnya ini nih sensi nih, misalnya gitu Dit, wah ini orangnya sensi, itu ada ilmunya. Ya, ntar kapan-kapan belajar. Jadi ilmu apa, raut muka, wajah itu kelihatan. Oh nih Kak Wiwit nih orangnya begini nih, oh Kak Nabila begini nih, ketahuan. Oh nih Naila nih tukang ngomong nih, nah itu ketahuan. Oh nih Rizky nih tukang suka ngajakin bola sama Randi, ya ketahuan. Ada. Wal mu'ayyinu dan penolong ala doroi pada kesulitan. Kalau lagi kesulitan ditolong tuh ilmu kita menolong. Wazainu dan hiasan indal akhlaqi di tengah-tengah kawan. Maksudnya apa? Kalau kalian lagi ngobrol, ya itu nanti akan jadi bahan apa sih namanya, pemanis. Iya, ilmu agama itu selalu jadi bahan pemanis. Ini kita lagi ngobrol sama teman gitu ya, kan nggak mungkin ngomonginnya game aja, nggak mungkin ngomong apa masalah TV aja, ya K-pop aja, ya kan? Ya satu saat pasti kalian akan ngomongin masalah agama. Kalau sholat kayak gini batal nggak sih ya? Itu pasti begitu. Coba deh. Kalau puasa kayak gini batal nggak sih ya? Wah, gue lupa tuh, besok tuh gue tanya Pak Ustadz. Nah itu namanya ilmu. Itu ilmu menemani kita di tengah-tengah kawan kita. Wasilahu dan senjata alal a'dai saat berhadapan dengan musuh-musuh. Jadi senjata berhadapan dengan musuh-musuh. Yarfa'u mengangkat. Siapa yang mengangkat? Allahu Allah. Bihi dengan ilmu. Aqwaman berbagai kaum, berbagai kelompok. Fayaj'aluhum maka jadilah mereka itu fil khairi dalam kebaikan. Qadatin yang dipatuhi, aimatin yang memimpin atau menjadi pimpinan juga boleh. Taftafi yang diikuti, apa asaruhum jejak langkah mereka. Orang kalau berilmu diikutin. Wah, tuh orang pinter banget ya, ikutin ah. Tapi kalau orang bodoh, siapa yang mau ikutin, ya kan? Dekat aja jijik. Ih, sana. Ya enggak? Wayak tadi dan diikuti juga bi'af'alihim dengan pekerjaannya mereka atau perbuatan mereka. Watarqabu dan senang siapa al malaikatu para malaikat fi kholatihim menjadi teman mereka. Malaikat senang jadi teman kita yang belajar. Bahkan wabi ajnahatiha dan dengan sayap-sayapnya malaikat tansahahum mengelus-ngelus mereka.